Bolehlah kita sebut Jan Pieter Zuncun sebagai sang penakluk. Dia adalah orang yang menaklukkan Jayakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1619. Kota pelabuhan simbol kejayaan Kesultanan Banten itu hancur lebur, dan di atas puing-puingnya didirikan kota baru yang kemudian diberi nama Batavia, Cikal Bakal Jakarta. Chun sebenarnya tidak sepakat dengan penamaan Batavia. Ia semula membayangkan, kota baru yang dibangunnya nanti akan persis dengan Hon, kota kelahirannya di Belanda. Pada abad ke-17 itu, Hon adalah salah satu kota penting di negeri kincir angin dan perannya tidak kalah krusial dengan Amsterdam. Chun memang memperoleh imbalan setimpal berkat keberhasilannya mengambil alih Jayakarta. Ia diangkat sebagai Gubernur Jenderal VOC selama 2 periode, yakni tahun 1619 sampai tahun 1623 dan tahun 1627 sampai tahun 1629. Namun, Chun tetap saja menggerutu dalam hati karena impian yang ia dambakan tidak pernah tercipta dengan sempurna. Jabatan Gubernur Jenderal tidak lantas memberinya kewenangan penuh. Keputusan final tetap ada di pusat. Hiren 17 selaku Dewan Direksi VOC menolak permintaan Chun terkait usulan nama sebagai pengganti Jayakarta. Chun jelas kecewa karena pada tanggal 4 Maret tahun 1621 nama Batavia justru dikukuhkan. Bernard H.M. Fricke, Nusantara, Sejarah Indonesia, 2008 halaman 156, seperti ditulis tirto.id dan dikutip jejak Beksi. Di hari yang sama, pemerintah Stad Batavia dibentuk. Stad adalah bahasa Belanda yang dapat diartikan sebagai kota atau kota matya. Sejak saat itulah, Batavia resmi menjadi pusat kekuasaan VOC, dan dari sinilah bangsa Belanda mengendalikan Nusantara. Meskipun menolak penamaan Batavia, Chun tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak ingin kehilangan jabatannya. Dengan perasaan yang tidak sepenuhnya rela, Chun berusaha mewujudkan impiannya dengan membangun Batavia semirip mungkin dengan Hon. Chun memegang teguh semboyan, Disperate Niet, yang berarti, jangan putus asa, dan itulah yang dilakukannya demi hadirnya Hon di Batavia. Wilayah Hon tidak terlalu besar, hanya 53,25 km persegi, malah lebih luas wilayah Jakarta Utara sekarang. Hon punya area perairan seluas 33 km persegi, sedangkan daratannya memiliki luas 20,25 km persegi. Dari karakter wilayahnya, Batavia memang ideal dijadikan sebagai New Hon seperti yang diidam-idamkan Chun. Namun, sepeninggal Chun, eksotisme Batavia yang semula eksklusif tidak bertahan lama. Bencana banjir yang kerap menerpa menimbulkan dampak kerugian besar, terutama wabah penyakit berbahaya, yang juga menjadi penyebab Chun harus mengakhiri hidupnya di usia baru 42 tahun. Sang penakluk Jayakarta sekaligus pembangun Batavia itu meninggal dunia pada tanggal 21 September tahun 1629. Menurut sumber versi Belanda, penyebab kematiannya adalah penyakit kolera yang melanda Batavia 3 hari setelah serangan kedua pasukan Kesultanan Mataram pimpinan Sultan Agung. Cerita Alwi Syahab, dalam buku Robin Hood Betawi, Kisah Betawi Tempo Dulu. Perlahan tapi pasti, Batavia yang dibangun Chun mulai kehilangan pamor. Orang-orang yang dulunya bangga menetap di dalamnya mulai pergi untuk pindah ke lokasi huni yang lebih baik. Pusat peradaban pun pada akhirnya terpaksa digeser lebih ke tengah. Puncak perpindahan pusat kekuasaan terjadi pada masa Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada tahun 1808 sampai tahun 1811. Daendels sepenuhnya memindahkan sentral pemerintahan ke Weltervreden dan membangun istana di sana. Sedangkan kastil warisan Chun di Batavia dihancurkan. Penyebutan untuk wilayah Batavia pun selanjutnya tidak lagi terbatas pada area kota Matya yang didirikan Chun di bagian utara Jakarta sekarang, melainkan sudah lebih meluas dengan mencakup hampir seluruh wilayah Jakarta dan berpusat di Weltervreden. Kini, Batavia bikinan Chun benar-benar hanya menjadi kisah lama yang menyisakan kesuraman dan nyaris terlupakan.